Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau ngelanjutin video TWS yang dari Kinect ya. Kalau yang sebelumnya gue udah nge-review yang Kinect Nova, kalian bisa lihat linknya di sini. Ini ada satu lagi Kinect Nova Pro. Ini versi yang Pro-nya yang lebih sporty ya. Bedanya apa? Kita lihat aja langsung. Dusnya aja warnanya udah hitam, beda dari yang kemarin. Terus di sini ada kayak LCD display-nya. Juga sama bisa berfungsi di iOS, Android dan juga Windows. Terus ini ada fitur-fiturnya. Dibilangin ini ada ini ada IPX4 nih, water resistant nya, jadi bisa splash proof ya, tapi jangan disiram nih, cipratan aja. Ada mikrofon, terus juga sport design, dia lebih masuk ke dalam kuping gitu. Oke, kita buka aja langsung dalamnya kayak apa, kita lihat. Nah, ini TWS sendiri. Kita lihat ada apa lagi dalamnya. Oke, jadi ada ear tip penggantinya. Wih, lumayan nih. Jadi buat masuk ke kuping ada berbagai ukuran. Tentu aja karena harus buat sealnya lebih enak ya. Kalau pas dia, terus kabel aja di warna hitam. Terus juga, wow, udah Type C guys. Ini colokannya keren banget. Terus juga ada kertas manualnya. Di sini kertas manualnya, ada cara-cara pengaktifannya dan juga fitur-fiturnya. Oke, kita minggirin, langsung kita lihat aja di sini. Gua keluarin. Wow, ini sih keren loh. Ini bentuknya ngingetin sama Galaxy Buds banget, kayak Buds Live gitu. Ini kita buka. Oke, ini juga buka tutupnya kayak gampang, kayak ada magnetnya gitu. Kuncinya enak. Ini buildnya plastiknya mengkilap tapi premium ya. Ini lumayan beratnya, bobotnya juga enak. Ini ada tombol, nggak ada tombol. Ini ada colokannya udah USB-C bener. Kita lihat aja langsung dalamnya. Oke, ini earphone-nya. Earphone-nya juga bentuknya, bobotnya lumayan nih. Ini jadi model masuk ke kuping. Tadi bisa diganti-ganti ear tip-nya. Ada bawaannya. Terus ini bener nggak ada LCD-nya? Coba kita tes kalau terpasang. Bener tuh. Ada LCD-nya, tinggal lagi ngecas. Ada 11% ya. Mungkin tuh sisa baterainya. Tuh, ini nyala di situ. Tuh ada LR lagi ngecas. Keren sih ini. Ini jadi bodinya juga ada gabungan sama chrome-nya gitu. Terus di sini dipakainya, coba kita tes. Dipakai juga cukup enak nih. Jadi dia seal-nya masuk ke dalam kupingnya enak nih. Oke, jadi kita mau coba konekin, tapi gue sebelum itu mau kasih tahu dulu ini beda sama yang Nova ya. Ini jadi kalau kita habis pasang, begitu dia balikin dia otomatis ke off sendiri. Terus kayak ada magnetnya gitu ngecasnya, jadi lebih enak aja gitu naruhnya, langsung ngecas. Terus kalau kita mau pairing langsung keluarin aja tanpa harus di power on off, dia otomatis nyala keluar dari si casingnya. Jadi kita langsung konekin dulu ke sini. Gue akan coba kasih lihat ke kalian ke Bluetooth. Oke, dia akan search nih, namanya TWS. Kita akan konekin di sini TWS. Nah, udah pairing. Oke, udah segampang itu doang, langsung connect TWS-nya. Nah, kita tesin setel lagu di sini. Nah, udah bisa. Ya, jadi segampang itu doang konekinnya. Terus kalau misalnya kalian langsung masukin ke sini, dia akan otomatis stop. Kalian lihat di situ lagunya. Nah, langsung stop otomatis tuh. Nah, ini kan tadi udah ke connect ke si Samsung nih ceritanya. Kita mau nambahin lagi device lain nih. Kita nggak usah disconnect apa unpair dari handphone. Dia ada fitur kita tinggal tahan di kiri kanan sininya. Dia akan berubah ke pairing mode lagi. Jadi kita bisa nambahin ke device lain nih, gampang banget. Ini kalian tahan sampai berapa detik, ntar dia akan berubah kedip-kedip merah biru. Nah, udah pairing mode, kita tinggal search lagi pakai device lain. Ini jadi kalau udah connect kedua device, start kalian pindah-pindahnya cukup lebih gampang ya jadinya. Nah, udah keluar, kalian lihat ada TWS di sini. Jadi dia ngeresetnya pun caranya gampang banget tuh, langsung udah connect. Jadi ini udah pindah ke iPad. Ntar misalnya mau pindah ke si Samsung lagi, ke device lain lagi, tinggal disconnect sini, tinggal connect otomatis ke sana. Gitu. Jadi ini karena udah Bluetooth 5.0 bisa connect ke dua device itu guys. Terus kalau buat kualitas suaranya sendiri sih, gua sih demen banget dengan suara yang dihasilin sama si
Kinik Nova Pro ini ya, suaranya jauh lebih bulat, lebih ngebas, dan jauh lebih enak aja didengar gitu buat dengerin lagu kalau dibanding sama Kinik Nova yang biasa ya. Terus juga dia udah ada fitur IPX4-nya, jadi tadi yang gue ngomong, jadi buat olahraga kalau lari-lari di luar kalian nggak usah takut, dia udah splash proof ya, nggak usah takut kecipratan air, tapi bukan dengan catatan dipakai berenang. Ini masih nggak bisa boleh buat berenang karena masih IPX4 aja. Terus juga dia bisa diganti-ganti karet di ujungnya, ini menurut gue fitur yang lumayan asik ya. Jadi kalian dapat di sini kan keycapnya banyak, bisa ganti-ganti sesuka kuping kalian aja mau kayak gimana. Jadi kalau ada yang kupingnya kecil, kupingnya gede, pokoknya senyamannya aja lah. Ini gampang ganti-gantinya juga nih, tinggal dicabut gitu aja tuh. Jadi emang ini lebih arahnya buat sport sih, jadi biar gak gampang lepas di kuping dipakai lari-lari gitu. Terus di TWS ini juga nggak ketinggalan, dia ada fitur ini ya, touchpad-nya ya di pinggir badannya earphone-nya. Walaupun nggak kelihatan ada tombol, tapi sebenarnya bisa dipencet nih. Kita misalnya tes di sini pencet, dia bisa ganti lagu tuh. Dan lihat ganti lagu, tuh bisa ganti lagu. Di sini buat ganti mundurin lagu. Jadi bisa play pause juga dari sini, angkat telepon, reject telepon, semua pokoknya fiturnya di sini keren banget. Jadi nggak kelihatan ada tombol, jadi emang kelihatan mewah ya. Tapi sebenarnya ini bisa buat mati nyalain lagu dan juga buat ngangkat telepon. Selanjutnya di Kinik Nova Pro ini ada fitur bisa buat manggil asisten. Nah, kita coba di sini gue konekinnya ke iPad, jadi mau coba tes panggil si Siri. Coba tahan 2 detik di sini terus diangkat. Nah, tegur Siri. Siri, play my Spotify. Halo. Nah, tuh bener bisa keluar tuh dia nyalain Spotify lagu kita. Jadi emang bisa berfungsi panggil asisten dari si TWS ini. Misalnya kalau gue sih udah coba lagi ke Bixby juga bisa di Samsung, tapi gue belum coba ke Google Assistant. Terus buat terakhir gue mau coba kasih tahu kalian ngecasnya tuh kalau di casingnya ini. Jadi kalau ditaruh, kalau dia lagi ngecas TWS-nya dia kan ada magnet otomatis. Nah, dia kan nyala merah di sini. Kalian lihat warnanya merah ini masih ngecas tuh, tandanya masih ngecas. Ini ada 12% berarti casingnya. Ini kalau baterainya sendiri gua tes ya, satu TWS ini tanpa gua keluarin dari kotak ini, gua ngetesin sih denger Spotify dengerin podcast itu 1 jam cuma kurang kayak sekitar 1/4 aja. Jadi harusnya sih ini bisa sampai 2-2,5 jam ya, cukup lah untuk satu kali nonton film, baru bisa balik ke kotak lagi. Terus kotaknya ini sendiri bisa 3-4 kali pengecasan. Memang dia nggak ada official bilang berapa jam, tapi dari yang pengalaman gue pakai kurang lebih kayak gitu. Jadi cukup harusnya buat seharian. Terus nih kalau misalnya dia udah penuh, dia akan mati indikator merah di sininya. Kalau udah penuh dia akan biru dan udah nggak ngecas sendiri. Selanjutnya dia akan ngecas ke kotaknya. Nah terus kalau kita cas sendiri ke isi ke kotaknya ini, powernya ini udah colokannya USB-C, tadi pakai kabel yang dikasih, dan kabelnya emang masih sama aja, pendek juga sama yang nggak pro. Kita coba colok di sini. Nah ini kalau dia lagi ngecas di sini indikatornya, nah dia kedip-kedip di sini. Kalian bisa lihat angkanya kedip-kedip, ini lagi ngecas nih tandanya. Tuh kalau tadi dicabut dia nggak kedip-kedip, ini dicas dia ngedip-kedip. Ini menandakan powernya masuk, sekaligus bisa ngecas casingnya, sekaligus juga ngecas earbudsnya. Kita kalau cabut, nah dia nggak kedip-kedip gitu. Jadi ada bedanya kalau indikator lagi ngecas apa enggak, kelihatan dari kedip-kedip di situnya. Jadi ini pakai mikrofonnya si Kinik Nova Pro buat jadi misalnya ngerekam pakai handphone ini, kurang lebih kayak gini buat kualitas audio suaranya. Ada gambaran aja ke kalian. Jadi itu dia tadi guys, namanya Kinik Nova Pro, satu buah TWS yang menurut gue cukup premium ya. Ini build-nya sih oke banget sih kata gue. Dengan harga 215.000 kalian dapat banyak banget fiturnya kayak LCD kayak gini di layar. Ini hampir nggak pernah gue lihat sebelumnya sih di TWS lain. Terus juga dia build-nya juga sini ada magnet, casingnya juga cukup oke. Pokoknya menurut gue sih jauh di atas Nova yang biasa ya. Kinik Nova ini dengan harganya beda cuma selisih 50.000, dapat USB-C, terus juga dapat IPX4, suaranya juga lebih oke, dan juga buat olahraga lebih enak karena dia masuk ke kupingnya lebih ke dalam ya. Terus juga keycapnya kan bisa ganti sendiri, jadi bisa fit di kuping, udah oke banget. Jadi kalau kalian yang tertarik, gue akan taruh link pembeliannya di description video di bawah. Kalian bisa mampir-mampir. Kalau lihat-lihat Kinik itu ternyata nggak cuma jualan produk TWS doang, tapi ada produk-produk lainnya seperti mobile device yang kayak chargeran mobil, kabel-kabel, dan juga dia udah garansi resmi 1 tahun di Indonesia. Jadi tenang aja kalau pakai produk kayak gini.
Itu aja dulu, jangan lupa klik like and subscribe ya. Gua Agus, Sister Gadget Review. See you next time.